Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar pengantar komputer dan software 2 di pertemuan yang ke-13, materinya tentang array part 2. Harapan saya teman-teman sudah baca dan nonton videonya di materi yang sebelumnya di array part 1, karena ini akan lebih dalam lagi kita bahas tentang array. Jadi teman-teman harus banyak membaca, banyak belajar terkait array di materi sebelumnya. Tujuan kuliah kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami proses-proses yang dapat dilakukan terhadap array. Kita lihat proses-prosesnya seperti apa aja. Kemudian teman-teman mahasiswa diharapkan dapat menggunakan perintah operasi array yang sesuai dengan benar seperti minggu lalu. Kemudian teman-teman juga diharapkan dapat memahami persoalan yang dapat diselesaikan dengan operasi array. Yang jelas di sini studi kasusnya akan lebih besar lagi, lebih sulit untuk dikerjakan gitu ya, dan tapi bisa kita selesaikan menggunakan array. Contohnya ini memproses array. Jadi pemrosesan yang pertama dilakukan oleh teman-teman adalah mengoleksi data pada array, dilakukan secara sekuensial. Jadi ketika kita, ini sudah pernah saya jelaskan juga di minggu lalu, ketika kita menginputkan data secara otomatis itu diinput secara sekuensial atau terurut gitu ya. Nah, tapi bisa nggak diinputkan secara tidak terurut? Bisa saja, tapi itu dilakukan secara manual. Secara otomatisnya, sistem atau pemrograman strukturnya itu dilakukan secara sekuensial. Dengan asumsi seluruh elemen array terdefinisi. Ini contoh yang akan kita lakukan, menjumlahkan data dan menghitung rata-rata. Kalau dari file sumarray.cpp ini, kira-kira teman-teman ada yang nggak paham nggak? Jadi ini hanya komentar ya, menghitung jumlah seluruh elemen pada array. Kemudian seperti biasa kalau kita bikin pemrograman C++ ya pakai include iostream ya, using namespace std, kemudian the integer main. Nah ini ada kamus variabelnya. Kita punya variabel sum untuk menghitung jumlah. Seperti biasa kalau di program saya tulisnya variabel jumlah gitu ya, supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Kemudian kita punya variabel tab array, atau di sini kita pakai tab integer gitu ya, ukurannya 10. Nah ini arraynya. Kemudian algoritma mengisi datanya seperti biasa, kita bikin dulu cetak istilah untuk user supaya user itu mudah memahami programnya. Kita bikinkan perintah isilah 10 data nilai dalam range 0 sampai 100 ya. Kemudian ada for ini nanti akan kita ulang sebanyak 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena memang permintaan soalnya adalah menginputkan 10 data, dan maka dari itu kita bikin variabel array-nya juga berjumlah 10 ya. Berjumlah 10 ini indeksnya dimulai dari 0 sampai 9. Maka di sini for-nya i sama dengan 0 karena indeks itu pasti dimulai dari 0 ya. Indeks 0, i kurang dari 10, 0 sampai 9, i plus plus, jangan lupa incrementnya. Kemudian kita kasih source code untuk menginputkan sebuah nilai ke dalam program menggunakan perintah cin ya, cin, kemudian ada variabel tab nilai, kemudian i ini adalah elemen atau indeks yang akan kita masukkan. Kira-kira bisa nggak kita masukin tab nilai? Ya bisa saja kalau memang tab nilai ini ada di sini. Nah, karena ini tidak ada, harusnya dia nanti menjadi error. Harusnya yang kita masukkan apa, Pak? Harusnya yang kita masukkan adalah ini. Nah, nama variabel yang benar adalah tab integer 10. Jadi di sini masukkan tab integer, buka kurung besar, i gitu ya. Kemudian ini hanya untuk menginputkan menginputkan elemen ke dalam sebuah array. Nah, kemudian gimana cara menjumlahkannya? Karena di sini ada contoh menjumlahkan dan menghitung rata-rata. Ini algoritma menjumlahkan nilai dan menghitung rata-ratanya. Kita cetak data inputnya, kita kasih nilai awalan, sum sama dengan 0 ya. Karena kita mau jumlah, nanti kan
sumnya itu akan sama dengan sum ditambah tab integer ke i. Tab integer ke ini adalah nilainya si elemen tersebut gitu ya. Elemen ke i itu berapa nanti nilainya. Nah, karena kita mau jumlah ya kita pakai sum, kemudian kita inisiasi nilai awalnya adalah 0. Jadi seperti gelas kosong gitu ya. Kita kalau mau isi ya kita nolkan dulu gelasnya, baru kita isi dengan air atau elemen-elemen yang mau kita masukkan ke dalam gelas sampai gelasnya penuh. Anggap aja gelasnya berukuran 10 gitu ya. Jadi sebanyak itulah nanti data yang akan masuk ke dalam sum ini. Kok bisa tahu Pak 10 yang masuk ke dalam sum ya? Karena memang datanya cuma 10, nggak mungkin lebih. Dan di for ini sudah ditentukan. Dimulai dari 0 sampai kurang dari 9. Artinya ada 10 data yang akan masuk ke dalam variabel sum. Akan kita jumlahkan. Cetak tab integernya, kemudian enter. Tapi jangan lupa nanti ini akan mencetak semua data yang kita punya yang sudah diinputkan oleh user. Cara mencetaknya seperti ini, cout tab integer i. Jadi nanti muncul indeks ke 0, datanya berapa, indeks sampai ke indeks ke 9. Datanya berapa, tergantung dengan user memasukkan data ini. Ini jadi bukan tab nilai, tapi tab integer ya. Tab int seperti ini. Kemudian, cetak rata-ratanya seperti yang sudah saya ajarkan juga di pekan-pekan sebelumnya. Cukup dicetak, ini kita kasih keterangan rata-rata, ini titik 2, spasi. Kemudian ini boleh nggak di sebelah sini? Boleh saja, teman-teman nggak perlu tulis cout, langsung aja kurang dari seperti ini, langsung float ya. Kenapa float? Karena rata-rata ya. Jadi sumnya ini kita bikin float, atau dari awal sumnya nama tipe data di variabel sumnya langsung saja float juga boleh, diberi 10. Kenapa 10? Karena jumlah datanya ada 10. Nah, kan nanti muncul rata-ratanya. Tidak perlu lama-lama, kita langsung coba aja. Saya akan coba menggunakan C++. Kita bikin dulu variabelnya integer sum supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Atau kita langsung saja float sum, kemudian kita punya integer i. Seperti itu, jangan lupa kita bikin integer tab int ukurannya 10. Oke, seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Kemudian kita bikin mengisi data dari input user. Mengisi data. Kita langsung aja for i sama dengan 0, kemudian i kita buat kurang dari 10. Jangan sampai lupa i plus ya. Kemudian di dalam program ini kita mau isi apa di for-nya? Kita mau isi in. Apa yang di in? Yaitu tab integer i. Tab integer i. Jangan lupa di atas ditambah cout untuk menuliskan isilah 10 data dengan range 1 sampai 100. 100. 2. Jangan lupa isi inline. Nah, ini sudah selesai untuk mengisi datanya. Kemudian kita buat untuk menjumlahkan dan menghitung rata-rata. Jumlah dan hitung rata-rata. Untuk menjumlahkan kita pakai variabel sum, jangan lupa dikasih nilai awal sum sama dengan 0 ya. Kemudian kita pakai perulangan setiap i sama dengan 0 sampai i kurang dari
10. Nanti setelah selesai I-nya kita jumlahkan 1. Itu di sini kita cetak. Apa yang kita cetak? Yang kita cetak adalah tab integernya. Ini jangan lupa dikasih inline. Kemudian jangan lupa ditambah sum sama dengan, nah ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman, sum sama dengan atau sum plus sama dengan, langsung aja tab integer ke I. Ini artinya sama nggak dengan seperti ini? Sama Pak, sama ya teman-teman, ini sama dengan ini, tab integer ke I. Nah, seperti itu. Jadi dua baris ini fungsinya sama, cara menulisnya berbeda. Saya lebih suka nulis yang sum plus sama dengan tab integer ke I. Kenapa ditutup Pak? Ya nanti dilakukan 2 kali, ngapain? Sedangkan fungsinya sama. Saya jadikan sebuah komentar sehingga dia tidak akan dijalankan oleh program. Kemudian kita mau cetak rata-rata di luar ini ya, di luar for ini. Ya, dia tidak tercetak sebanyak 10 kali. Cukup sekali aja. Out rata-rata titik 2 spasi. Apa yang mau kita cetak? Kita mau cetak sum, itu dibagi dengan 10. Kemudian kita kasih inline. Nah, ini ada sudah selesai. Kita coba running programnya. Running. Nah, isilah data dengan range 1 sampai 100. 10 data ya. Saya masukin plus. Oke. Terlalu cepat tadi saya enter. Saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 yang dicetak lagi datanya, data arraynya itu. Kemudian rata-ratanya ini. Atau supaya teman-teman lebih mudah melihatnya, ini jangan pakai inline, tapi gunakan saja white space, spasi seperti ini. Jadi nanti dia akan tercetak ke kanan harusnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia tercetak ke kanan, rata-ratanya 5,5 seperti itu. Nah, lebih rapi, saya bisa tuliskan inline-nya di sini. Seperti ini. Jadi supaya rata-ratanya turun ke bawah. Besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data kita inputkan. Nah, dicetak datanya 10 data, indeksnya 0 sampai 9 gitu, rata-ratanya 5,5. Percaya rata-ratanya 5,5, ya silakan teman-teman hitung sendiri ya. Ini jumlahnya sekitar 55 dibagi 10 ya 5,5. Oke, kira demikian, cukup mudah yang ini untuk dipahami. Nah, kemudian bisa nggak untuk mencari indeks data yang hilang menggunakan searching? Bisa aja. Nah, ini kan sudah pernah dilakukan, tapi waktu itu belum di array. Ini kita coba searching menggunakan array. Dengan asumsi semua elemen array terdefinisi, maka dapat dilakukan pencarian indeks suatu nilai yang ditemukan pertama kali dalam array. Nah, ditemukan dalam pertama kalinya ini bisa dari elemen terbesar, dari indeks terbesar ataupun dari indeks terkecil, tergantung dengan
kita mau buatnya dari mana. Sudah ada source code-nya, source array.cpp. Ini kamusnya, kita punya beberapa variabel x, y, boolean found untuk menentukan bahwasanya variabel found ini nanti pakai tipe data boolean, nilainya hanya true atau false gitu ya. Dan kita pakai array tab integer isinya 10, tapi nt. Pengisian datanya kita nggak pakai, masih sama, pakai juga, pakai cnx ya. Ini pengisian datanya, teman-teman bikin seperti tadi boleh, atau diasumsikan array-nya sudah terisi juga boleh gitu ya. Sengaja nggak ditampilkan, nanti teman-teman tugasnya di rumah ini untuk membuat data ini bisa diisi menggunakan ini ya. Jadi tugasnya di rumah untuk melengkapi coding ini. Ini cara inputnya. Sisa cara mencarinya ini saya nggak akan praktekkan karena ini tugas teman-teman di rumah untuk menyelesaikan source code ini menjadi source code yang bisa mencari indeks dalam sebuah array gitu ya. Silahkan nanti dicoba di rumah dan dilakukan, kemudian ditulis di kertas lembar seperti biasa, difoto, dimasukkan ke dalam PowerPoint yang akan saya letakkan di Google Classroom. Oke, kemudian kita lanjutkan mencari nilai ekstrim array. Dengan asumsi array tidak kosong dapat dilakukan pencarian elemen array yang bernilai ekstrim. Contohnya mencari nilai maksimum dan juga mencari nilai minimum. Nah, ini pengisian datanya seperti biasa. Tadi ini juga dijadikan sebagai latihan. Nanti teman-teman bisa lakukan di rumah. Ini juga tugas untuk melengkapi ini. Nah, ini untuk mencari nilai maksimumnya, kita gunakan variabel max, atau kalau saya lebih suka membuatnya menjadi bahasa Indonesia ya, variabel maksimal gitu. Jadi, kita inisialisasi dulu, max itu sama dengan tab integer ke 0. Jadi, hampir sama kayak sum, bedanya apa Pak? Kalau sum ditambah, kalau max nilainya ditukar. Cara nukernya gimana? Ini caranya. Jadi, kita bikin perulangan sebanyak 10 kali, seperti biasa, dimulai dari 1 sampai, ini benar nggak dimulai dari 1? Harusnya dari 0 ya, salah ini. Dimulai dari 0 sampai I kurang dari 10. Oh, nggak benar-benar 1. Kenapa dimulai dari 1? Karena indeks ke 0-nya sudah dimasukkan menjadi nilai max. Jadi kita mulainya dari 1 aja, karena 0-nya sudah dipakai nih di variabel max. Jadi variabel max ini sudah pasti isinya adalah indeks ke 0 dari tab int ini. Maka selanjutnya adalah dimulai dari 1 sampai 10, lakukan ini. Jika tab integer ke i, nah kalau ini dimulai dari 0, maka 0 lebih dari max, kan 0 lebih dari 0. Ya, nggak mungkin 0 lebih dari dirinya sendiri. Jadi, nanti nggak jalan ini. Nah, itu ini biarkan di sini. Tab integer sama dengan, max sama dengan tab integer 0, elemen pertamanya, indeks pertamanya, indeks ke 0. Kemudian, pada saat i-nya kita kasih nilai 1, pertama kali ya, nanti indeks sebelahnya, indeks ke 1 ini yang akan kita bandingkan dengan max. Jadi apakah ini elemennya lebih dari max? Kalau iya, maka max sama dengan ini. Jadi nilainya dibuang yang ini tadi. Digantikan dengan ini. Seperti itu. Jadi itu untuk algoritma mencari nilai maksimum. Ya. Nilai maksimum. Kalau nilai minimum gimana Pak? Gampang, nilai minimum diganti variabelnya menjadi minimum, kemudian tandanya ditukar, kurang dari min. Kalau iya, tukar nilainya. Hanya seperti itu saja logikanya.
Jadi teman-teman lengkapi ini tugas yang kedua, lengkapi source code ini. Tugas yang ketiga, teman-teman mencari nilai ekstrim, mencari indeks nilai maksimum. Kalau ini mencari nilai maksimumnya, ini mencari indeks dari nilai maksimum. Yang dicari adalah indeksnya. Dia ada di indeks keberapa. Kalau datanya tidak terurut. Oke. Saya kasih contoh deh. Saya bukain Notepad++. Oke. Ini misal saya punya data saat array saya tapi int ini isinya 10 gitu ya. Saya punya variabel ini, saya isi tapi int ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Ini isinya. Lalu indeksnya kan ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup berhenti seperti ini kan. Nah, di latihan yang mencari nilai maksimum, itu yang kita cari adalah nilai maksimumnya. Siapa nilai maksimumnya? Jadi ini yang kita cari, 10. Bukan indeksnya. Kita nggak mencari ini. Karena dalam array itu ada 2 elemen ini. Ada 2 elemen ini. Ada nilainya yang baris ini atas, ada juga indeksnya yang baris ke 2 atau baris di bawah gitu ya. Nah, teman-teman di sini diminta untuk mencari nilai elemennya. Nah, di sini di slide selanjutnya itu teman-teman diminta untuk mencari indeksnya. Datanya kan nggak harus terurut, bisa saja datanya seperti ini. Datanya tidak harus terurut. Tapi indeks ini sudah pasti terurut 0 sampai 9 kalau dia bentuknya isinya ukurannya 10. Nah, ini ya. Kalau ukurannya 10, maka dia indeksnya sudah pasti 0 sampai 9. Nah, kalau seperti ini, nilai maksimumnya berapa? Pasti kan 50 ya. 50. Kalau ini, di sini di program ini, di program yang mencari nilai ekstrim ini, di maxarray.cpp, di file maxarray.cpp ini, teman-teman pasti akan mencari nilai 50 ini hasilnya. Kemudian, kalau kita running program yang index maxarray.cpp, maka harusnya yang muncul adalah dia ada di indeks keberapa nih 50 ini? 0, ya kan? Data satunya di indeks 0, data 2 ada di indeks 1, ya, indeks 1, data 3 ada di indeks 2, 4 ada di indeks 3. Nah, ini yang maksimum kan? Nilai maksimumnya sini yang ditampilkan adalah indeksnya. Indeks ke-4. Jadi munculnya harusnya indeks ke-4. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kita buat variabel indeks maksimum atau maksimum sama aja sebetulnya, tapi yang membedakan ini teman-teman. Jadi kalau di sini yang ditukar adalah max adalah tab integer ke 0, jadi max aja, nggak pakai indeks ya, max saja, tidak ada indeksnya. Kalau di sini karena kita mencari sebuah indeks, maka ketika tab integer ke i lebih dari tab integer yang ada di indeks max ini kita jadikan indeks ya. Ini jadi indeks max, maka indeks maxnya sama dengan i. Ganti indeks max jika ada nilai elemen array yang lebih besar. Seperti itu. Oke, kira ini juga cukup mudah, nggak terlalu sulit.
untuk bisa teman-teman pahami dan untuk bisa teman-teman jalankan di program dan juga untuk diperbaiki source code-nya. Nah, latihan 1, teman-teman diminta untuk mendeklarasikan sebuah array of karakter dengan ukuran 10. Kemudian istilah karakter dengan nilai dari keyboard atau user, seperti tadi caranya. Tuliskan ke layar semua elemen array, hitunglah ada berapa banyak karakter A yang ada dalam array. Nah, ini kita array-nya nggak lagi integer bentuknya, tapi karakter atau char. Nah, kita lihat sudah ada jawabannya. Mari kita coba bersama. Kita buat variabel hitung A, ya. Untuk apa? Untuk menghitung berapa banyak A yang ada di dalam array. Ini ada PR-nya juga untuk mendeklarasikan array. Oh enggak, ini benerin. Ini char, tab char. Jadi nama array-nya itu adalah tab char. Tabel karakter sebanyak 10. Ini sudah benar, tinggal kita coba buat saja. Oke, kita coba buat. Coba edit saja yang ini. Saya coba hapus dulu semuanya. Kita punya variabel diminta untuk membuat 10 char, kemudian menghitung berapa jumlah A-nya. Oke, berarti saya punya integer I seperti biasa. Nah, kemudian saya juga punya variabel untuk menghitung jumlah A. Hitung A, tipenya integer, kenapa? Karena ini nanti hasilnya adalah sebuah angka bilangan bulat. Nah, di sini baru kita pakai char untuk array-nya. Atau kalau di slide itu pakai nama variabel tab char. Ukurannya 10. Nah, sebetulnya ini apa saja namanya boleh, nama variabelnya. Yang penting teman-teman mengerti bahwasanya itu isinya adalah sebuah array karakter. Saya kasih nama array char, ya, boleh saja, tidak ada masalah. Itu kemudian untuk mengisi array, kita pakai cout dulu untuk membuat perintah isikan 10 karakter. Kemudian kita gunakan for seperti biasa, I sama dengan 0 sampai I-nya kurang dari 10 ya, karena array kita 10. Kemudian jangan lupa pakai increment slash, nah ini salah ya. Ini kemudian sein kan isi langsung array karakter ke I ya, array karakter ke I. Seperti itu. Lantas kita tulis kembali ke layar yang sudah kita isikan ini. Kemudian sekaligus juga kita hitung. Nah, sekaligus kita hitung. Oke, kita inisiasi dulu variabel hitung A ini dengan nilai 0. Karena nanti kita akan gunakan untuk menghitung berapa banyak A-nya. Nah, kemudian
cetak menggunakan for sama dengan 0, kemudian i kurang dari 10, jangan lupa sama i plus gitu. Kemudian kita mau cetak adalah array char-nya yang ke i. Nah, ini jangan lupa ditambahin n-line. Oke, saya nggak mau pakai n-line karena tensinya ke bawah, saya pakai white space aja terus pasti. Kemudian kita bikin perhitungannya jika tab char i atau jika yang diinputkan itu sama dengan a, karena kita akan menghitung a ya, maka hitung ini kita tambah 1, hitung a kita tambah 1. Di sini if array char ke i itu sama dengan a, kita kasih tanda kutip ya, karakter, maka harus dilakukan hitung a sama dengan hitung a ditambah 1, seperti ini. Atau teman-teman bisa juga bikin hitung a plus saja cukup ya, kalau dia ditambah 1 terus jika kondisi ini terpenuhi. Cukup terbentuk seperti ini. Lalu kita tulis di bawah out jumlah karakter a sebanyak apa yang kita tulis ya, hitung a nya. Cukup, langsung kita running, harusnya sudah bisa. Ya, seperti biasa harus hati-hati dengan titik koma, jangan sampai lupa karena nanti error programnya. Untuk karakter misalnya saya masukin a, b, c, d, e, a lagi, f, g, h, i. Nah, jumlah karakter a sebanyak 10. Padahal A-nya cuma ada 1, 2. Oke, mari kita lihat apa yang salah. Nah, ini. For-nya dimulai dari 1. Saya mulai dari 0, maka dia nggak berhenti dan terus terjumlah. Jadi ada 10. Coba kita perbaiki. Dari 1. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J.
C, D, E, F, G, H, B, C, D, E, F, G, H, J, K, jumlah karakter A sebanyak 6. Oke. Saya coba perbaiki supaya semuanya muncul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke. Sudah benar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, jumlah karakter A-nya sebanyak 1 buah. Tadi kesalahannya adalah di if itu kita harus tuliskan sama dengannya 2 kali ya. Kalau di sini sama dengannya 1 kali, dia nggak terbaca. Jadi kita harus pakai A sama dengannya 2 kali. Saya coba masukkan A semua. A-nya ada banyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu teman-teman. Oke, kira itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menghitung ini. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman sampaikan di Google Classroom. Kita lanjutkan latihan kedua. Lakukan modifikasi terhadap program MaxArray tadi untuk mencari elemen array bernilai minimum. Kemudian perintah yang kedua, lakukan juga modifikasi terhadap program index MaxArray yang teman-teman juga sudah lakukan untuk mencari indeks elemen array bernilai minimum. Jadi ini sudah ada yang maksimum, ini juga ada yang maksimum juga, mencari indeksnya. Kemudian latihan kedua teman-teman diminta untuk mencari yang minimumnya, kebalikannya ya. Ini sudah ada jawabannya, tinggal dilengkapi saja. Ini belum lengkap, kalau teman-teman running masih error, silakan teman-teman lengkapi. Yang ini juga sama. Jadi ada beberapa tugas. Tugas yang pertama melengkapi ini di ini ya, di search array teman-teman lengkapi untuk mencari. Kemudian tugas yang kedua adalah max array, lengkapi. Tugas yang ketiga indeks maksimum. Jadi maksimum, indeks maksimum. Tugas pertama adalah search array, tugas kedua maksimum. Tugas ketiga indeks maksimum. Tugas keempat lengkapi min array minimum. Tugas kelimanya teman-teman mencari indeks minimum. Ini lengkapi juga. Oke. Nanti saya akan jelaskan latihan 3, tapi sebelum latihan 3, tugas terakhir teman-teman adalah merubah semua. Jadi tadi ada 5 tugas melengkapi. Tugas terakhirnya yang ke-6 adalah semua yang menggunakan for teman-teman ubah menjadi while. Ini semua kan pakai for, teman-teman ubah menjadi while. Jadi ada 6 tugasnya. Memang tugas ke-6 nanti jadi agak panjang karena ada 5 program ya. 5 program teman-teman tulis ulang menggunakan while. Jadi nanti tugas ke-6 itu mengupload 5 kertas ya, 5 source code, 5 foto seperti itu. Jadi total keseluruhan ada 10 halaman yang harus teman-teman kerjakan. Oke. Kemudian kita akan bahas latihan 3, yaitu teman-teman diminta untuk membuat sebuah program yang menghitung frekuensi kemunculan sebuah nilai X di dalam suatu array. Kemudian nilai X ini didapatkan dari input pengguna. Jadi ada berapa banyak dia muncul, atau kalau teman-teman belajar matematika itu modus tollens ya, berapa kali dia muncul. Nah, kemudian yang kedua, buatlah sebuah program yang mencari sebuah elemen dari kemunculan terakhirnya. Juga indeksnya ditanya. Nah, kalau anggap saja misalnya indeks terakhir yang muncul itu kita kasih nama X, seperti ini. Kemudian isinya kita kasih nama X, gitu ya.
Nanti akan kita jadikan variabel supaya teman-teman nggak bingung. Nah, IX ini akan bernilai min 1 jika X yang kita cari nggak ada di dalam sebuah array. Ini array-nya. Isinya array itu boleh seperti ini. Ini ukurannya berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini array ukuran 9, indeks ke 0-nya ini. Indeks terakhirnya berapa? 8. Tuh, indeks 8, isinya 6. Jadi, dalam tab int ini ukuran 9, isinya boleh seperti ini. Nah, misal X yang kita cari itu 3, X yang kita cari itu 3, kalau kita lihat dari sini, kemunculan terakhir 3 ada di mana? Nggak mungkin ini kan? Nggak mungkin juga ini. Kemunculan terakhirnya adalah yang paling kanan. Nah, kalau kita cari X3 dan kita cari kemunculan terakhirnya, maka harusnya IX-nya sebagai indeks array terakhirnya adalah berapa ini? Kan 0 ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul 7. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Membuat program yang bisa mengakomodir kasus-kasus berikut. Nah, kita lihat programnya seperti ini. Nilai yang dicari, kita kasih nama variabelnya frekuensi. Nanti frekuensi itu kita jumlahkan jika tab nilai sama dengan X. Kalau memang kita akan mencari banyaknya X karakter yang mau kita cari. Seperti ini. Jadi teman-teman boleh lakukan ini di rumah untuk latihan ya. Dilakukan saja, ini bukan tugas tapi latihan untuk memperkaya khasanah array yang teman-teman akan dapatkan seperti itu. Kemudian ini yang kemunculan terakhir. Programnya juga sudah lengkap, tinggal teman-teman coba saja di rumah. Nah, saya kira kuliah kita tentang array 2, part 2 sudah cukup, nggak terlalu sulit. Tinggal teman-teman banyak-banyakin untuk latihan dan banyakin untuk mencoba seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman sampaikan di Google Classroom, di komentar, atau di komentar di YouTube juga boleh. Kalau memang perlu nanti latihan 3 ini untuk dijelaskan, silahkan teman-teman komentar di YouTube. Nanti saya bikinkan video lanjutannya untuk penjelasan frekuensi array dan kemunculan terakhir. Kemudian kita masih ada bagian kedua. Nah, gimana kalau array yang terisi sebagian? Nah, dalam banyak persoalan kita mendefinisikan sejumlah elemen array, namun tidak selalu harus menggunakan seluruhnya. Jadi kalau tadi kita punya data seperti ini, array-nya terisi penuh, tapi mungkin juga array itu tidak terisi penuh seperti ini. Asumsinya array terisi secara kontinu, maka dia akan penuh sebelah kiri seperti ini ya. Jadi setengah ke kiri itu penuh. Contoh array di bawah ini hanya terdefinisi sampai elemen keempat. Elemen sisanya nggak terdefinisi. Nah, elemen yang tidak terdefinisi ini kita nggak bisa cari. Kita nggak bisa searching, kita nggak bisa jumlahkan, kita nggak bisa cari rata-ratanya seperti itu. Yang bisa kita lakukan hanya terhadap array yang terdefinisi. Nah, array terdefinisi ini hanya ada 5 elemen, dimulai dari indeks ke-0 sampai elemen keempat atau elemen pada indeks keempat, yaitu bernilai 100. Oke. Kita membutuhkan sebuah nilai yang banyaknya elemen array yang terdefinisi. Nilai ini disebut sebagai nilai efektif array atau NEF biasanya kita nyebutnya. Nah, banyaknya elemen array yang terdefinisi ini namanya nilai efektif array atau NEF. Nah, seperti ini, contoh seperti ini, itu NEF-nya ada berapa? Ada 5. Karena ada 5 nilai yang terisi. Nilai efektif array-nya ada 5. Artinya hanya 5 elemen yang terdefinisi, yaitu dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Ada 5 elemen efektif.
Mungkin nggak definisi arraynya kosong, mungkin aja kalau memang dia tidak ada isinya, maka nilai navnya sama dengan 0. Nah, untuk membuat program yang bisa mencari nilai nav, ini sudah disediakan. Namanya file isi baca array 2. Gunanya untuk apa? Untuk membaca sejumlah nav elemen pada array dan menampilkannya ke layar. Nav ini adalah nilai efektif masukan dari pengguna. Kemudian apa yang terjadi jika nav-nya sama dengan 0? Nah, ini teman-teman nanti lakukan di rumah, latihan. Kalau memang butuh penjelasannya, silakan komen. Nanti saya bikinkan video part selanjutnya bagian satu program ini saja. Saya akan jelaskan mungkin 3-5 menit. Yang ini juga sama, yang ini mencari indeks suatu nilai. Ya. Kalau ini untuk mencari nav-nya, yang ini yang dicari adalah indeks dari nav tersebut. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh penjelasan, saya kira ini juga nggak terlalu sulit. Kalau butuh penjelasan lebih dalam, silakan di komen. Nanti komentar terbanyak itu yang akan saya buatkan videonya. Atau mungkin kalau ada 5 orang yang komentar tentang ini butuh yang penjelasan source array 2 Pak, atau isi baca array. Nah, kalau ada 5 orang atau 10 orang yang membutuhkan, jadi saya bikinkan videonya per source code. Jadi per source code-nya saya jelaskan mungkin 5-7 menit. Saya akan uploadkan ke dalam YouTube. Ini. Kemudian selain itu ada juga untuk mencari nilai ekstrim dari nav dengan asumsi array tidak kosong dapat dilakukan pencarian elemen array bernilai ekstrim. Contohnya mencari nilai maksimum. Jadi kita juga bisa cari nav maksimumnya berapa, nav minimumnya berapa, seperti itu. Di latihan keempat, teman-teman diminta untuk membuat sebuah program yang mendeklarasikan sebuah array of integer berukuran 100, mengisi array sampai salah satu dari dua kondisi ini terpenuhi. Array terisi penuh, kemudian pengguna mengisikan negatif 999 seperti pertemuan lalu, supaya berhenti, atau kalau di sini negatif 99 tidak termasuk sebagai elemen array. Kemudian diminta untuk tuliskan ke layar berapa banyak elemen array dan jumlah total seluruh elemennya. Sudah dikasih juga programnya, silakan teman-teman coba di rumah, dibaca-baca programnya. Kalau ada yang nggak ngerti, komen lagi. Di YouTube aja. Jadi kalau komen-komen permintaan penjelasan video selanjutnya, silakan ditulis komentarnya di YouTube. Ditulis juga file mana yang diminta untuk dijelaskan. Misalkan ini baca array.cpp di latihan 4, nanti saya akan bikinkan. Kalau ada 10 orang yang komentar, akan saya buatkan video part selanjutnya. Kalau memang teman-teman merasa kurang jelas ketika membaca source code ini. Oke, saya kira cukup demikian kuliah kita hari ini. Ada beberapa tugas tadi, ada 6 ya. Kalau teman-teman lupa, silakan putar lagi videonya, dicari tugasnya apa saja. Nah, tentang latihan-latihan ini sampai latihan 4, penting nggak Pak? Penting, karena mungkin saja nanti muncul di UAS gitu ya. Jadi, saya tidak jelaskan banyak di video ini. Saya tunggu respon teman-teman. Kalau memang teman-teman merasa mampu dan merasa nggak penting, ya silakan saja. UAS-nya mungkin terhambat gitu ya. Tapi kalau merasa butuh dijelaskan, silakan komentar. Nanti saya bikinkan video-video lanjutan dari kebutuhan teman-teman seperti itu. Saya kira demikian kuliah siang ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.